Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada sahabatku semua, hadirin sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, Bunda beribu-ribu minta maaf yang sebesar-besarnya sama jenengan karena Habib Syafidnya nggak bisa masuk dari imigrasi dengan alasan yang nggak masuk akal karena perlengkapan persiapan semua sudah ditata rapi, ternyata masih ada kurang sedikit kesalahan, entah itu dari baju yang dipakai berdua itu berseragam itu atau ada logo apa nggak tahu lah Bunda. Itu kayaknya sih nggak masuk akal tentunya. Ya gimana lagi, kita harus legowo, harus ikhlas karena Habibnya juga udah berusaha datang kemari ya. Niatnya kita dari rumah ke sini tujuannya maulid, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kehadiran jenengan, mudah-mudahan diberkahi dan dikabulkan segala semua doa-doa panjenengan semua, dilancarkan rezekinya, diampuni segala semua dosa-dosanya. Kita sebagai manusia hanya cukup berusaha semaksimal mungkin, tapi masalah ketentuan itu hanya Allah, okay? Jadi Bunda sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi jangan kapok karena ini sudah diusahakan semaksimal, tapi ya kita harus tetap bisa ikhlas dan legowo gitu ya. Kepada Ustadz ini nanti yang ngisi, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat untuk kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutannya. Alhamdulillah ya, kita hanya bisa berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, Allah yang mengatur segalanya. Sudah kedatangan jenengan pun sudah diatur sama Allah, dan alhamdulillah juga Ustadz Saiful juga sudah oleh Allah untuk mengisi hari ini. Jadi sekali lagi kami dari seluruh panitia mohon maaf seikhlas-ikhlasnya nggih. Insyaallah siapapun yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah itu yang terpenting yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan semoga nanti yang disampaikan Ustaz Saiful ini merupakan ilmu yang akan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari sehingga mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin. Sama siap semua nggih ngaji semua di bulan Maulid ini, insyaallah gembira semuanya nggih. Nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai rasa hiburan satu kali, siapa yang dapat menjawab kuis saya tak kasih ampo insyaallah. Ya, siapa nama budak yang dibebaskan oleh Abu Jahal ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Siapa nama budak yang dibebaskan? Ayo ngajem. Siapa? Suwaibah. Betul Ustaz? Betul ya. Alhamdulillah. Mbak maju ke depan Mbak. Asik tuh ya. Alhamdulillah, semoga semangat terus ya. Rezeki kita itu tabungan, insya Allah bisa ke haji dan umrah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik jemaah sekalian, marilah kita lagi luruskan niat kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan Nabi Muhammad SAW dan membahagiakan kedua orang tua kita bersama-sama. Kita ngaji bersama Ustaz Saiful. Kepada beliau tafadhol maskurah. Saya berdiri saja ya. Boleh.
نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kedong dong. Salamnya yang kompak dong. Yang belakang belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam. Jawab salamnya kompak sekali. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanya milik Allah Subhanahu. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita semua. Allahu Rabbukum, Allah juga Tuhan dari mereka yang tinggal di apartemen semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci. Allah Rabbul Izzati, Allah yang Maha Mulia. Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung. Allahu Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan dari alam semesta ini. Allahu Rabbukum, Allah Tuhan kita semua. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan dari alam semesta ini. Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu. Terima kasih. Jazakallah. Allah Tuhan dari alam semesta, semua yang di langit miliknya Dia, yang di bumi miliknya Dia. Wahdahu la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Dialah yang akan terus hidup dan tidak akan pernah mati. Wa huwa hayyun daimun, dan Dia yang maha hidup dan kekal abadi. Biyadihil khair, segala kebaikan ada di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
kalimatun haqqi 'alaiha nahya wa 'alaina mut wa 'alaina nub'atu insyaallah min amin bi rahmatika ya rahman rahim. Allahumma li kalamina, ya Allah jadikan akhir ucapan dari kami, ucapan dari kita, ya Allah jadikan akhir dari ucapan kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau ada orang siapapun, guru, ustadz atau teman panjenengan mengucapkan nama Nabi Muhammad, panjenengan jawab dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli alaihi. Jelas? Malaikat Jibril mandukirta bu'ada mandukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersolawat kepadanya. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, panjenengan jawab dengan wa Nabiullah Adam salam, wa Nabiullah Idris alaihi salam, wa Nabiullah Nuh alaihi salam, wa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa Nabiullah Ismail alaihi salam, wa Nabiullah Yusuf alaihi salam, wa Nabiullah Musa alaihi salam, wa Nabiullah Isa alaihi salam, wa Nabiullah Khidir alaihi salam. Kullukum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhum ajma'in, amma ba'd. Al-insanu bitafdil wallahu bitafdil. Manusia hanya bisa merencanakan. Jelas? Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Hari ini seharusnya beliau Habib Syafiq bisa hadir ngaji bersama kita. Namun qadarullah, ada halangan yang membuat beliau tidak bisa hadir di sini. Sekali lagi, manusia hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ustadz, saya kan udah bayar masuk, masa duitnya harus diminta lagi? Ada yang mau diminta lagi? Tadi Ibu Ketua sudah cerita, sudah menghubungi Habib ini semalam. Terakhir hubungin saya. Jadi saya jadi pemain cadangan kalau main bola itu. Terakhir jam 11:30, untung belum tidur. Ditelepon sama Bu Salama sama Ustadz Anton. Jadi saya juga mendadak. Hebat ini. Jadi Ustadz, ketuanya Bu Salama sudah menghubungi sana sini. Andai kan bisa berangkat semalam datang pagi nggak apa-apa. Artinya sudah berusaha. Ikhlas kan? Mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli su'ulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang tahu surat apa ini ada? Surat Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah untuk perjuangan dakwah, panjenengan yang sudah memberikan uang kepada ketua majelis, itu jadikan infak, niatkan untuk infak. Perumpamaan kata Allah, orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang tua kita kalau mau menanam padi.
sebelumnya orang tua kita itu menyabur benih dulu, betul? Satu tumbuh jadi 7 cabang. 7 cabang tumbuh jadi 70. Begitu buah lebih dari 100-an. Begitulah nanti nilai infak panjenengan semua di hadapan Allah Subhanahu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan balasannya. Sampai sini ada yang nyesel? Ada yang mau diminta lagi ada? Terlalu. Laisa min ummati, kata Nabi, bukan umatku. Man lam yujilla kabirona, orang yang tidak menghormati orang tua. Belakangan banyak anak bunuh orang tuanya. Bahkan tadi pagi saya melihat berita di Pandeglang, Banten. Kebetulan saya alumni dari pondok sana, salah satu pondok di Banten. Sekeluarga, istrinya disembelih, anaknya baru umur 8 bulan dibunuh, dianya terus bunuh diri. Maka kata Nabi, man lam yujilla kabirona, orang yang tidak menghormati orang tua, laisa min ummati, bukan umatku. Maka yang hari ini sedang ada masalah dengan orang tua, yang hari ini sedang tidak akur dengan orang tua, nanti minta maaf. Jelas? Karena kita akan rotasi, kita juga akan menghadapi jadi orang tua. Kalau ketika kita jadi anak menyakiti orang tua, harapan besar nanti panjenengan jadi orang tua juga akan disakiti oleh anak-anaknya. In khairun fa in khairun. Kalau panjenengan menanam kebaikan, pasti kebaikan yang panjenengan panen. In syarrun fa in syarrun. Kalau sampai menanam keburukan, siap-siaplah panjenengan juga akan panen keburukan. Jelas? Kata Nabi, bukan umatku orang yang tidak menghormati orang yang usianya lebih tua. Tadi orang tua, sekarang yang usianya lebih tua. Tapi saya melihat kalau BM di Hongkong sopan-sopan, kalau panggil mbak-mbak yang lain mbak gitu. Kalau enggak kace gitu. Yang belakang kace lehoma. Baik kan? Kayak ini kace leng loe. Coba. Kalau Korea, kamsahamnida. Kita lanjutkan. Bukan umatku, kata Nabi, laisa min ummati, bukan umatku. Man lam yarham sohirona, orang yang tidak menyayangi anak kecil. Ada yang sudah pada punya anak, ada? Jangan dusta. Di rumah anaknya 4, ngakunya belum punya anak, Ustaz. Masih single lagi ngakunya. Single parent. Bangga panjenengan jadi orang tua tunggal, tapi anak-anaknya bisa kuliah, bisa mondok, bahkan bisa hafal Quran. Insya Allah saya sampaikan tentang hadis hafal Quran kapan-kapan. Jelas? Bangga. Bukan umatku orang yang tidak sayang sama anak kecil. Laisa min ummati, juga bukan umatku man lam ya'rif sohirona, orang yang tidak menghargai orang-orang yang berilmu di antara panjenengan. Hormatin ustadz, hormatin guru agama, hormatin orang-orang yang berilmu, ustadzah di lingkungannya panjenengan. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk itu yang saya hormati, yang saya muliakan, para ustadznya nggak ada sih, ustadzah di majelis apa ini Bu? Majlis Salamah, Majlis As-Salamah. Mudah-mudahan beliau ustadzah yang hadir di sini juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis As-Salamah, Ibu Salamah. Oh bagus banget ini, namanya dia jadi majelisnya disebut terus itu. Namanya Bu Salamah, masjidnya As-Salamah, disebut terus itu, bagus itu.
Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu semua, ibu ketua majelis undangan dan ibu-ibu yang hadir semua yang saya muliakan. Kata Nabi, man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Panjenengan berangkat dari rumahnya majikan, berangkat ada yang dari mana saja, paling jauh dari mana? Hah? Dari Taipung. Saya aja dari Sekung, jauh. Saya dari Wancai dekat. Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bukan hanya surga nanti di akhirat, tapi surga di dunia, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga dihubunginya mendadak oleh Ibu Salama dan Ustadz Anton. Jadi saya juga terus terang gak ada persiapan. Semalam saya berpikir mau cerita apa ini, karena memang posisinya mendadak. Sudah sebagian kenal ya? Sebagian kenalan. Ya, nanti kalau ketemu saya di kos WB, panggil nama saya Saifullah, panggil Pul. Leoma gitu. Jangan banyak-banyak, tapi kalau ngobrol bahasa sininya. Kalau bahasa Korea gak apa-apa, mau ngobrol sampai ngerayu juga gak apa-apa, bisa. Buat ngomelin orang Hongkong juga bisa kalau bahasa Korea. Tapi kalau bahasa Hongkong jangan banyak-banyak, baru bisa lehoma, lengloy, itu kan penting. Buat muji. Sebentar ada brother. Ya, nanti kalau ketemu sama saya panggil Saifullah di mana saja. Asalnya dari Indonesia, bukan orang Pakistan, bukan orang Indonesia. Nanti salah panggil saya brother gitu. Kalau saya panggil mereka brother gitu. Alumninya dari pondok pesantren di salah satu pondok di Banten dan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu 10 tahun jadi imam masjid di Korea. Pulang, ternyata yang sekarang jadi bos saya ini dulu sering ketemu di Korea. Jadi beliau menawarkan mau tidak ke Hong Kong itu. Jadi saya akhirnya ke Hong Kong. Tadi judulnya, kalau orang niatnya baik, insya Allah panennya baik. Jelas ya? Makanya jangan nanti saya dengar ini, Pak Ustadz, itu uang infaknya banyak yang diambil lagi gitu. Jangan, nanti gondokan ini. Nggak mau kan gondokan? Ikhlaskan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala. Mungkin yang sekarang sedang menghadapi masalah, dipermudah oleh Allah masalahnya. Ustadz cuma 80. Sedikit cerita tentang Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar Nabi Muhammad lahir, beliau langsung membebaskan budaknya. Tadi di kuis itu saya 2 kali. Dulu di Korea bulan Mulut itu ada kuis juga. Hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh itu. Dulu di Korea. Yang sekarang terus ini nih. Yang sekarang, Ustaz, kok hadiahnya bukan umroh? Kalau mau umroh nanti bulan 11 sama Haji Foundation. Umrohnya dari sini, Ustaz. Suami saya mau umrohkan. Gak apa-apa, nanti kita ketemu di Brunei. Kebetulan saya gabung dengan Haji Foundation. Kalau haji bisa Ustaz? Bisa haji. Tapi kalau tahun sekarang sudah, kemarin ada 38 orang yang sudah ditutup sama Pak Haji Alfiz. Mungkin untuk tahun 2027. Biayanya berapa Ustaz? Untuk tahun ini kurang lebih 74.000 dolar Hongkong. Banyak banget Ustaz. Nabung 1.000 nggak berasa. Ya, kalau yang pengen umroh, pengen haji, nanti bulan 12 ada, terus bulan Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan juga Haji Foundation mengadakan umroh.
Sekarang kita ngaji. Yang pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai para manusia. Ini manusia semua kan? Gak ada yang jadi-jadian, gak ada. Yang belakang gak jadi-jadian, gak? Asli. Kakinya nginjak bumi. Nanti pulang kakinya ngambang. Belakangnya gerowong. Enggak ya? Semua asli ya? Udzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat bisa berupa panjang umur. Nikmat bisa berupa badan sehat. Sehat semua kan? Gak ada cetruk, gak ada? Sekarang kita sering dengar teman-teman PMI meninggal dunia. Saya sering dapat itu postingan, Ustaz, kita sholat di Masjid Wance, sholat jenazah. Maka jaga kesehatan dan syukuri yang sekarang pada diberikan kesehatan. Rezeki juga nikmat. Panjenengan kalau di rumah matur, sehari berapa kalau matur? Di sini dibayarnya dolar. Jadi panjenengan harus syukuri nikmat berupa hal min khaliqin ghairullahu yarzuqukum minas samai wal ard. Hal min khaliqin, Allah, Tuhan mana yang bisa memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Allah tantang. Tuhan mana yang bisa memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? La ilaha illahu, la ilaha illahu, fa anna tufakun. Tiada Tuhan selain Dia. Kenapa kalian berpaling dariku, kata Allah. Untuk itu dalam majelis yang terhormat ini saya mengingatkan, takutlah kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Sholat jangan lupa. Sholat kan Bu? Yang belakang sholat enggak? Kalau nggak sholat tak sholatin nanti. Jadi sholat. Tak ada yang dapat menghubungkan Nun jauh di sana di kota Madinah, menghubungkan kita dengan Dia. Kita belum pernah bertemu dengan Dia. Kita belum pernah bertemu dengan Dia. Kita belum pernah melihat raut wajahnya. Kita belum pernah mendengar lembut suaranya. Tapi subhanallah, Dia selalu memikirkan kita semua. Dia selalu memikirkan umatnya. Ketika akhir detik-detik terakhir hidup beliau, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau masih sempat menyebut ummati, ummati, ummati. Padahal dia belum kenal kita. Beliau khawatir umatnya akan masuk ke neraka. Maka ditanyakan ke malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana nasib umatku nanti? Malaikat Jibril menjawab, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim adkhulaha. Surga haram atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau Muhammad memasukinya terlebih dahulu. Wa hurimat 'alal umami tadkhulaha ummati. Dan surga haram untuk umat-umat yang terdahulu
sebelum umatmu, ini majelis-majelis salamah, masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Hebat, jaminannya luar biasa. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau engkau cinta kepada Allah, kalau engkau suka kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuhibbillah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa kalian. Ada yang hafal surat itu? Ada surat Ali Imran. Jadi datang nih seorang sahabat namanya Umar ibnul Khattab. Siapa namanya, Bu? Umar ibnul Khattab. Membawa lembaran Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat diturunkan ke Nabi siapa? Ada yang tahu? Bagus. Nabi Musa alaihi salam. Yang depan rupanya dulu kalau sekolah tukang nyontek. Jadi nggak tahu Nabi Musa. Membawa lembaran Taurat, diambil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangannya Umar. Wallahu nafsi biyadihi, demi zat yang Muhammad ada di tangannya. Lau anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak ada pilihan bagi dia kecuali at-tabi'uni, mengikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi puncak dari iman adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, panjenengan kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enaknya nih kalau salawatan berjamaah, banyak orang, walaupun kita nggak keluar suara juga ramai saja. Walaupun belakang nggak keluar suara tapi tetap ramai. Tapi Allah tahu siapa yang bersalawat di antara kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka banyak-banyak bulan Maulud bulan Isra Mi'raj halal bihalal acara akikah acara nikahan, nikah lagi. Saya mancing saja, saya pengen tahu sebenarnya ibu-ibu ini kalau suaminya pada nikah lagi setuju nggak sih? Ternyata depan ketawa, depan pede banget ini. Hah? Wah, nggak ikut campur tuh, nggak ikut campur. Saya doain mudah-mudahan dapat pasangan. Karena semua di muka bumi ini berpasangan. Saya beberapa kali ngisi nikah di Hongkong ini.
Hadirin yang saya muliakan, inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang kalian baca akan diperlihatkan, akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat khusus yang tugasnya khusus membawa sholawat. Ya Rasul, ini ada majlis as-salamah dari Hong Kong. Mereka bersalawat untuk engkau ya Rasul. Bahkan dalam hadis itu secara detail disebut namanya yang bersolawat dan bapaknya yang bersolawat. Jadi nama binnya. Jadi malaikat itu detail banget kalau melaporkan. Gak kayak kita kan, apalagi anggota DPR kemarin kan, makanya jadi ramai karena gak ada transparan. Tapi saya nggak bicara DPR. Nanti malah mau ke Hongkong susah nanti. Kita nggak bicara politik, kita bicara Quran. Jelas Bu? Ibu pengen punya anak hafal Quran, pengen? Maka pondokin di tahfidz Quran. Jangan eman-eman duitnya beli sawah aja, beli gelang aja. Anak nggak sekolahin anak-anak. Karena dia nanti yang akan mendoakan panjenengan ketika panjenengan sudah di alam kubur. Ibu percaya kalau jasadnya Nabi Muhammad itu masih ada? Percaya? Yang belakang? Leng-leng-longle. Apa kalau leng? Leng-loy. Nah, ibu-ibu longle. Hah? Leng-long. Percaya kalau jasadnya Nabi Muhammad itu masih ada? Percaya? Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang kita baca ini akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Seorang sahabat ketika Nabi Muhammad bersabda, berkata seperti itu, protes, ya Rasulullah, kaifatudina sholatuna alaika ya Rasulullah. Bagaimana mungkin sholawat yang kami baca ini akan sampai kepada engkau? Waqad arinta yakni balita, padahal engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah wafat, engkau jauh di Madinah. Kuburannya, makamnya Nabi di mana? Di Masjid Nabawi. Makanya kalau umroh nanti sholat di Masjid Nabawi, sholat di Raudhah, di situ. Di situ makamnya Nabi. Kita hanya bisa lewat ini. Assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Abu Bakar. Nangis di jemaah di situ. Jadi percaya Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Tahun 11. Sekarang sudah tahun berapa Hijriahnya? Tahun Islamnya sudah berapa? 1446. Oh? 1447. 1447 dikurangi 11 berapa? Nah sekarang gantian, yang belakang ini yang kalau dulu sekolahnya nyontek ini. Kalau hitung duit aja lancar ini. Kalau hitung tahun murah-murah gak tahu ini. Berarti sekitar 1436 tahun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal usianya berapa? Berapa? Usianya 63 tahun. Lebih lama mana Nabi Muhammad hidup di atas dunia atau Nabi setelah dimakamkan? Ini sekolahnya nyontek semua ini. Nabi Muhammad hidup di atas dunia 63, dimakamkan sampai sekarang sudah 1436. Berarti lebih lama mana? Percaya Ibu Nabi Muhammad jasadnya masih ada? Toib. Kita cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Pada tahun 557 Hijriah, tahun 1164 Masehi, ada dua orang,
Ada berapa, Bu? 2 orang bule dari Spanyol. Ada yang tahu Spanyol? Spanyol itu dari Warung Malang belok kanan dikit. Nah, itu Spanyol. Nanti kapan-kapan kita naik ojek online ke sana. Beliau berdua ini, si bule ini, orang Yahudi, menyamar menjadi jamaah haji sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, ke Madinah. Kemudian mereka ini menyewa rumah. Dulu tahun itu belum kayak sekarang, banyak hotel-hotel, masih rumah-rumah dikosin. Mereka sewa rumah, kemudian setelah dapat rumah, mereka berdua ini dapat rumah. Ternyata mereka niatnya tidak baik. Rumahnya itu digali tuh, kamarnya itu. Mau nggak rumahnya digali tuh? Katanya yang Malang kemarin ada gempa. Benar tuh? Yang dari Malang ada kemarin, Jawa Timur. Digali, dia menggali di kamarnya. Dia sengaja cari kontrakan, cari rumah yang dekat Masjid Nabawi, dekat Raudhah, dekat makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian dia gali, mau bikin lubang terowongan menuju makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Untuk apa, Ustaz? Untuk mencuri jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu percaya masih bahwa jasadnya Nabi Muhammad ada? Orang Yahudi saja ini, orang Yahudi bukan orang Islam, percaya kalau jasadnya Nabi Muhammad masih ada. Buktinya dia gali-gali lubang mau mencuri jasadnya Nabi Muhammad. Ternyata itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melalui hambanya yang soleh bernama Sultan Mahmud Nuruddin Mahmud Azam bin Zangki. Beliau presiden Mesir. Jadi kalau sekarang itu pangkatnya kayak Pak Prabowo. Ada yang kenal Pak Prabowo ada? Masa sama Pak Prabowo nggak tahu? Sultan Nuruddin Mahmud ini pangkatnya seperti itu, presiden di Mesir. Beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah menunjukkan 2 wajah orang bule tadi ini. Yang belakang simak, Rasulullah menunjukkan 2 wajahnya orang bule yang tadi itu. Kemudian Rasulullah berkata, jadi gak fokus. Kalau sudah lihat makanan gak fokus nih. Tenang. Nanti dibagi kebagian. Karena memang Maulid Nabi itu kata Imam Suyuti salah satunya ada makanan. Nah, nggak usah khawatir. Gratis. Hah? Kalau digoreng pun sih. Minta nasi. Ini mau sekarang loh. Ini mau sekarang loh. Nanti. Karena baru sampai ini, baru dikasih tahu bahwa acaranya selain Maulid Nabi juga syukuran majelis. Maka satu hadis untuk semua nih, simak. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menjadi pelopor, yang menjadi penggerak, yang menjadi generator untuk mendirikan sebuah majelis, ya, untuk mendirikan majelis ilmu, entah Masjid As-Salamah, entah Masjid Darussalam, entah masjid apa aja. Kata Rasulullah, falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini enaknya kalau jadi ketua. Makanya nanti kalau dicalonkan ketua siap. Tapi jangan cuma siap, punya visi misi. Jangan cuma siap. Jelas?
Tapi pahalanya lihat, kalau jadi panitia, jadi ketua, jadi anggota majelis, falahu ajruha, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Contoh, Ibu Salamah mengadakan pengajian, walaupun Habib dia nggak bisa datang, panjenengan datang dengan ikhlas. Ikhlas kan tadi? Nanti nagih. Qurannya sudah dibaca tadi, perlu dibaca lagi. Yang belakang ikhlas kan? Saya sudah suara habis di suaranya sampai. Falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dia juga akan mendapatkan pahala dari semua yang hadir. Itu untungnya jadi ketua. Maaf ya, walaupun Ibu Salamah sudah pulang ke Indonesia, tapi majelis as-salamahnya masih terus, masih mengundang ustadz dari Indonesia, mengundang Habib ngaji bareng, pahalanya mengalir ke beliau. Ini enaknya jadi ketua, jadi anggota majelis. Walaupun beliau sudah tidak ada di dunia ini, yang jadi ketua itu walaupun sudah tidak ada di dunia ini, ketika majelisnya masih untuk pengajian, dia akan mendapatkan tetesan pahala dari acara majelis ini. Enak gak itu? Saudara sudah lupa, apalagi tetangga saudara sudah lupa, anak-anak lupa mendoakan, tapi majelisnya ini masih pengajian, pahalanya menetes. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, didoakan oleh orang banyak. Menurut Imam Syafi'i, ada 40 orang yang bersama-sama mendoakan orang yang baik, soleh, apalagi dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka doanya akan makbul. Dia diampuni dosanya oleh Allah. Enak gak itu? Enak gak? Maka besok-besok yang belum punya majelis, gabung sama majelis. Ada acara di majelis, datang. Nanti kalau majelisnya sudah selesai, baru main kemana, silaturahmi. Jelas bu? Luar biasa. Man ahabba ayyub satolau fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, wa ayyub sa'alahu fi atharihi, kemudian pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, fal yasil rahimah, maka senang silaturahmi. Ini fungsinya datang ke majelis, panjenengan silaturahmi. Yang lagi nganggur bisa komunikasi, tukar masalah informasi pekerjaan. Yang lagi banyak masalah bisa bercerita, curhat. Jangan curhat di Facebook, nanti diketawain, apalagi diketawain sama mantannya. Jangan di Facebook, gelar sajadah, kita sholat hajat. Jelas? Kalau ketika ada masalah yang belakang, yang pada single parent pengen punya pasangan, jangan curhat di Facebook, gelar sajadah, sholat hajat, usolli sunatan al-hajati raq'ataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertamanya Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Sampai 83 ayat. Rakaat pertama. Rakaat keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakana jahaba'an mumbatha wa
fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, sampai 96 ayat selesai doa. Langsung besoknya ada yang itu tuh WhatsApp Mbak kenalan dong, Kace kenalan gitu. Lanjut, Ustaz, saya sudah pernah tuh surat hajat, baca surat Yasin sama Al-Waqi'ah, tapi belum tembus. Tambah lagi, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dibaca ayat itu yang disebut ayat 1000. Ada yang hafal surat At-Talaq? Ada yang hafal? Nanti buka surat At-Talaq di rumah, di bilik. Itu banyak diamalkan para kiai-kiai itu, ayat itu 1000 dinar itu. Hadirin yang saya muliakan, tadi sudah ada majelis ya. Jadi kalau nanti ada majelis-majelis, gabung yang belum punya majelis. Terus kalau ada pengajian datang, kita ngaji, cari ilmu, belajar, cari ilmu. Jelas Bu? Tadi saya lagi cerita tentang jenazah Nabi ya tadi. Kita lanjutkan ceritanya. Ini belum kan? Belum atau belum? Belum. Takutnya udah pada lapar ini. Kita lanjutin. Tadi Sultan Nuruddin Mahmud itu bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan dua foto bule tadi, dua bule itu yang lagi menggali kubur, yang menggali rumah, mau tembus ke makamnya Nabi. Maka Nabi berkata kepada Sultan Mahmud, tolong aku dari dua orang ini. Rasulullah meminta tolong, bangun Sultan, Presiden bangun, wudu. Nah ini ada pelajarannya. Jadi kalau panjenengan mimpi ketemu suami di rumah, bangun wudu. Kalau panjenengan sholat, kalau tidak tidur lagi. Sultan ini milih tidur lagi. Begitu tidur lagi, mimpi lagi, mimpinya sama persis yang sama. Nabi meminta tolong dari dua orang ini. Sampai 3 kali berturut-turut mimpi yang sama. Akhirnya Sultan ini berpikir, Presiden ini berpikir, Presiden Mesir. Beliau setelah pagi mengumpulkan para menteri-menterinya nih. Para menteri-menteri dikumpulin, panglima perangnya dipanggil. Panglima perang Indonesia siapa sekarang? Nggak ada hafal kan? Kalau dulu kita kan wajib ngapalin tuh kabinet itu ya. Ini zaman kita sekolah itu. Dipanggil sidang darurat dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dikumpul. Menteri-menteri dipanggil. Anggota DPR gak ada datang. Dia pada kabur. Didemo sama rakyat masalahnya. Jadi cuma para menteri-menteri. Di menteri Sultan Presiden ini berpidato, semalam saya bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendalil, ini hebatnya nih pemimpin yang soleh. Beliau mendalil, membacakan hadis Nabi. Man ra'ani fil manami, barang siapa yang bermimpi melihatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ra'ani haqqo, maka dia benar-benar sudah melihatku secara nyata. Fa'innahu nasyaiton, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya orang yang melihat, sudah pernah mimpi ketemu Nabi? Sudah pernah. Orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi itu nyata.
nyata bahwa dia sudah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak bisa menyerupai bentuknya Nabi Muhammad. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Jadi kalau panjenengan umpamanya bermimpi bertemu Nabi, berarti itu benar. Panjenengan sudah ketemu Nabi. Maka sholat yang rajin, infaknya yang rajin, dengan eman-eman, ya. Nah setelah itu Sultan berkata, ini Rasulullah meminta tolong. Maka dia kumpulkan para menteri-menteri dan ini hebatnya, Menteri Keuangan dipanggil, tapi bukan Bu Sri Mulyani ya, bukan ya. Bu Sri Mulyani sudah resign, sudah mengundurkan diri. Kasihan beliau bicara juga sama masyarakat. Dipanggil Menteri Keuangannya, Menteri, besok, hari ini saya akan langsung ke Madinah. Dipanggil panglima sama menteri, kamu siapkan harta yang banyak untuk saya bawa ke Madinah. Luar biasa. Saya membaca kisah ini meneteskan air mata. Begitu solehnya Presiden Mahmud ini. Siapkan harta yang banyak akan saya bawa ke Madinah. Dan kamu panglima perangku, siapkan 1000 pasukan khusus Kopassus untuk dibawa ke Madinah. Singkat cerita, berangkat Sultan Mahmud. Presiden ini berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau yang dituju Raudhah. Beliau sholat di Raudhah. Maka panjenengan yang nanti umroh, jangan lupa sholat di Raudhah. Kalau dulu bebas, asalkan mau ngantri di rebutan, kita bisa sholat kapan? Setiap malam bisa sholat dulu. Tapi sekarang per kemarin tahun 2023 saya terakhir sudah harus pakai aplikasi, tidak bebas seperti dulu di Raudhah. Kalau dulu bisa bebas, setiap malam saya sholat di Raudhah. Sekarang pakai aplikasi. Ustaz, saya pengen ke sana. Jangan cuma pengennya, duitnya. Ya, makanya nabung, terus bisa mendaftar sama Pak Haji Yonfis, Pak Haji Foundation. Insya Allah kalau bulan 11 atau bulan 12 bertemu dengan saya. Kalau bulan puasa Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Muhaimin Karim yang membimbing. Jelas ya untuk umroh. Begitu sholat, setelah selesai berdoa, beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pusarannya beliau duduk merenung, mendoakan ada apa. Setelah selesai berziarah, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan semua rakyat Madinah berkumpul di depan Masjid Nabawi. Ini hebatnya nih, strateginya. Kan tadi dia mimpinya kan ditunjukkan wajah 2 orang, betul? 2 orang bule. Setelah semua dipanggil rakyat Madinah, dibagikan tadi harta yang dia bawa, ternyata dibagikan ke rakyat, dibagikan uang itu. Dia tanya, semua sudah kebagian hadiahnya? Sudah, kata masyarakatnya. Cuman ada 2 orang, Sultan, ada 2 orang yang belum dapat. Dia orang asing, sedang khusyuk dia di Raudhah, sedang ibadah. Padahal dia lagi gali makam, dia lagi gali terowongan ke makamnya Nabi, menolong jasadnya Nabi ini. Nah dari situ Sultan Nuruddin Mahmud itu curiga. Kemudian beliau meminta ngerti bin, Badan Intelijen Negara untuk mengambil 2 orang itu. Diselidiki, ternyata benar 2 orang ini sedang menggali terowongan menuju makamnya Nabi Muhammad. Ditangkap 2 orang ini, kemudian diadili. Ini hebatnya nih kalau punya pemimpin cerdasnya. Dia nggak mau ngaku nih, saya itu jamaah haji. Dia ngakunya jamaah haji. Yang 2 orang tadi jamaah haji. Sultan Nuruddin ini, presiden ini tidak kalah cerdasnya. Beliau perintahkan ke Pampres. Tahu artinya Pampres? Pasukan pengaman presiden. Suruh dia bawa ke kayak begitu tenda lah, bawa coba ke tenda itu, buka celananya dia gitu, sunat apa enggak gitu. Ini hebatnya itu,
cerdas. Ternyata setelah dibuka, ini bukan cerita jorok ya, bukan ya. Setelah dibuka ternyata dia nggak sunat. Dari situ Sultan tahu bahwa dia bukan orang Islam. Karena orang Islam itu harus sunat. Kemudian dibuka, setelah nggak sunat, dibawa lagi. Wah, ini pembohong ini. Pembohong dia, bukan nggak sunat. Setelah itu disidang. Ternyata dia 2 orang tentara salib. Jelas? 2 orang ini ternyata 2 orang tentara salib yang disuruh oleh Liga Internasional untuk mencuri jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kembali ke pertanyaan awal, orang Yahudi saja percaya kalau jasadnya Nabi Muhammad masih ada. Oh, sampai nggak percaya? Percaya? Karena Rasulullah bersabda, Innallaha harrama 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan cacing tanah, ulat belatung, sep, yang dari Jawa Timur ini sep, untuk memakan jasadnya para nabi dan para rasul. Begitu mulianya para nabi dan rasul. Cacing, belatung, sep nggak mau makan. Beda dengan kita. Begitu kita ini meninggal dunia, kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dan siap menjadi santapan cacing-cacing tanah. Jangan salah, cacing tanah itu menurut analisa kedokteran, dia adalah salah satu makhluk yang paling tajam penciumannya dia. Begitu ada orang meninggal nih, dia jarak 1 kilo 2 kilo sudah mencium. Wah, coklat ini. Panggil temennya, bro, ini ada coklat datang ini. Ibu-ibu tanya, kalau memang cacing yang paling bagus, kenapa bukan cacing polisi itu? Kalau untuk cari narkoba, cari penjahat, kenapa nggak bawa cacing? Kenapa bawa anjing? Lah ya gimana? Kalau cacing yang ngejar penjahat, ya nggak ada penjahat tertangkap, betul? Makanya bawanya anjing. Tapi kalau yang paling tajam penciumannya itu cacing. Ini belakang nih, yang cantik-cantik itu, kalau nggak hafal surat Tabarok, kalau nggak hafal Quran, siap-siap itu jadi brownies. Maka hafalin surat Tabarok. Pengen jasadnya tuh, pengen. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal khasiyah. Hafalin ya, 30 ayat, hafalin surat Tabarok. Terus didawamkan, dibaca. Maka surat Tabarok salah satu surat yang disebut surat penghalang dari azab kubur. Maka hafalin 30 ayat. Tiap pagi hafalin. Satu ayat, one day, one ayat, 30 hari udah hafal. Jelas? Yang baca surat Tabarok. Ini sampai berapa? Sampai tidurnya jam berapa? Kita doa dulu, katanya mau potong tumpeng, kan udah waktunya makan katanya. Ini doa saja, apa gimana? Boleh doa aja?
Ya, kita doa untuk nanti sehabis doa yang hafal ya, ada yang hafal Allahumma sholli ala sobat kasih dulu, sobat kasih dulu, sobat kasih dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salawat asbil. Asik. Asbil. Salawat asbil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili
Kita sama-sama berdoa yang menutup yang sekarang. Semua kalau doa itu tolong yang serius, yang fokus, yang lagi HP-an, HP-nya ditaruh dulu. Takutnya nanti bukan malaikat Jibril yang datang, malaikat Israel yang nyabut nyawa yang datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم طول أمورنا. Ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah. Panjangkan umurnya pengurus-pengurus majelis Salamah ya Allah. Dan panjangkan umurnya ketuanya, majelisnya ya Allah. Jadikan majelisnya sebagai penghibur di akhirat nanti ya Allah. Wasal jasadana, sehatkan jiwa raga kami semua ya Allah. Sehatkan badannya orang tua kami di Indonesia ya Allah. Yang lagi sakit orang tua kami, angkat penyakitnya ya Allah. Yang di Hongkong yang lagi sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, lancarkan rezeki kami semua ya Allah. Lancarkan rezekinya para pengurus majelis As-Salamah ya Allah. Lancarkan ketuanya, rezekinya ketuanya ya Allah. Semua pengurusnya ya Allah, dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan rezeki yang barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya ummi yatim mabruk. Mabruk alfa mabruk Selamat ulang tahun pada majelis As-Salamah Ibu. Mudah-mudahan Ibu panjang umur, semua anggotanya panjang umur, sehat badan, rezeki lancar, barokah, dan majelisnya tetap terus berkesinambungan. Amin ya Rabbal. Yang belum gabung ke majelis As-Salamah.